Fungsi lainnya dari tatakan ini selain tadi untuk kita mau tinggal, istilahnya untuk memberikan air, asupan air untuk jangka waktu beberapa hari, ada juga untuk menghindari terlalu dehidrasi, kekeringan karena cuaca juga, kawan-kawan. Halo kawan-kawan pencinta tanaman hias di Nusantara, bertemu lagi dengan channel Renat Juanda, channel yang membahas serba-serbi tentang tanaman hias. Kali ini masih dalam suasana Hari Raya Idul Fitri. Saya pribadi Renat Juanda beserta tim dari Nusantara Flora dan RH Nuseri mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Semoga berkah dan semua kesehatan tertuang kepada kita dan semua kawan-kawan yang menonton vlog ini. Oke, biasanya dalam suasana Hari Raya Idul Fitri ini dikarenakan kesibukan atau karena kegiatan kita yang berlebaran atau pulang kampung atau kesibukan-kesibukan lainnya ya, buat yang mama, yang ibu-ibu mungkin ngurus untuk bikin ketupat, ke pasar segala macam, bapak-bapaknya juga sibuk di masjid atau kegiatan yang lain, sementara anak-anaknya pun sama atau para anak muda pun sama dengan kesibukan masing-masing. Mereka suka mereka suka melupakan sejenak tentang tanaman-tanaman kesayangan kita. Nah, di sini saya Renat Juanda ingin berbagi tips-tipsnya untuk menjaga kesehatan dan kesegaran dari tanaman kita ini selama kita tinggal atau selama kita tidak perhatikan beberapa hari ya kawan-kawan, karena kesibukan. Contohnya di Hari Raya Idul Fitri ini. Nah, saya mau informasikan biasanya kendala terbesarnya adalah kita lupa nyiram. Simple kawan-kawannya. Jadi cuma lupa nyiram tapi berdampak besar untuk tanaman kita yang karena kita sibuk pulang kampung, mudik segala macam. Walaupun ada larangan mudik tahun ini ya, tapi saya yakin tetaplah ada juga yang pulang mudik karena memang sudah tradisi dan memang sebagai anak udah selayaknya atau sebagai keluarga selayaknya kumpul bersama pada Hari Raya Idul Fitri ini ya. Jadi saya mau kasih tahu dan menggunakan beberapa sampel tanaman di depan saya. Biasanya problem pertama itu cuma satu ya kawan-kawan, yaitu telat atau lupa nyiram. Nah, saya mau memberikan tips-tipsnya supaya tanaman kita itu tetap terjaga kesehatan dan pertumbuhannya bagus ya. Oke. Di sini ada beberapa contoh tanaman hias yang biasanya agak-agak rentan ya. Ya, contohnya ini adalah aglonema. Dan ini kita pakai jenisnya, contohnya ini suksom, ini ember mutasi ya, dan ini ada anthurium hybrid ya, no name. Nah, caranya kalau memang kita lupa telat 2 hari, 3 hari kita tidak siram, itu biasanya tanaman sih masih oke sebetulnya. Cuman mereka itu kekurangan atau dehidrasi ya. Caranya adalah gampang ya. Kita siapkan beberapa istilahnya vitamin lah ya, atau penyegar tanaman. Nah, di sini saya ada dua boleh dibilang ini bukan pupuk ya, istilahnya ini adalah vitamin ya. Ini satu biasanya saya pakai B1. B1 bisa merek apa aja ya kawan-kawan ya. Jadi ini botolnya seperti ini ya. Jadi bisa jenis merek apa aja ya kan. Dan kedua adalah saya biasa pakai atonik ya. Jadi boleh dicampur ya, atau pakai B1 saja atau pakai atonik saja kawan-kawannya. Jadi terserah mau gimana
enaknya adanya ya. Kalau ada atonik, atonik saja. Kalau ada B1, B1. B1 pun mereknya apa saja. Mau yang biasa seperti ini, mau yang Thailand pun monggo, silakan. Jadi nggak ada masalah. Dan ingat, untuk petunjuk Bang, itu cara pakainya gimana sih? Gampang, tinggal lihat aja di petunjuk penggunaannya ya, kawan-kawan ya. Karena di sini juga sudah tertera banding 1 liter, banding berapa gitu ya. Jadi setelah 2-3 hari tidak kita siram ya, terus baru kita ingat, kita campurkan saja atonik atau B1 ini, campurkan di dalam sprayer ya, kita semprot di tanaman ini. Itu satu. Dan kedua ya kan, kalau misalnya nanti kita mau berpergian lagi, saya ada satu tips lagi yang sangat jitu ya. Nah, biasanya kita itu kalau beli pot ya, kalau zaman dulu ya, pot-pot zaman dulu itu selalu ada yang namanya tatakannya nih kawan-kawan. Nah, ini dulu nih kalau tidak salah, ini pot-pot jadul biasa saya beli, ini ada tatakannya nih ya. Nih. Atau kalau misalnya tidak ada tatakannya, kita bisa beli di toko-toko pot untuk beli tatakannya ini, tatakan pot ya. Nah, tatakan pot ya. Jadi ini, nah ini contoh juga nih. Ini ada beberapa contoh tatakan pot ya di sini ya kawan-kawannya. Nah, ini bawaan pot, ini saya beli terpisah, ini saya beli terpisah ya. Jadi triknya adalah biasanya orang-orang tuh kalau pakai tatakan pot ya seperti ini contohnya ya. Nah, ya seperti ini ya, biasanya itu biasanya pasti karena kalau nyiram biar airnya bleber, nggak kemana-mana tumpah. Biasanya penempatan di indoor atau apa, itu betul. Tapi ada satu tips lagi penggunaan tatakan ini yang lebih bagus lagi, yaitu adalah pada saat kita bepergian jauh kawan-kawan, atau kira-kira tanaman kita akan kita tinggal 2-3 hari atau 4 hari gitu ya, kita tidak memungkinkan untuk menyiram, atau malah maaf ya, kalau yang punya asisten rumah tangga, kita itu kadang suka minta tolong asisten rumah tangga kita untuk nyiramin. Cuman beda, asisten rumah tangga itu nggak paham tentang tanaman hias. Banyak soalnya kawan-kawan saya yang datang ke sini, ibu-ibu suka curhat, iya mas saya tinggal keluar kota 3 hari, sama ART saya tuh tiap hari pokoknya disiram, akhirnya mati. Terlalu banyak pun juga nggak bagus, karena pasti pesannya begini, jangan lupa ya tanaman ibu atau tanaman bapak disiram ya gitu kan. Nah, berpikiran mereka itu pasti siram tiap hari, yang akhirnya mengakibatkan tanaman kita tuh mati. Nah, sebetulnya ada tipsnya lagi supaya tanaman kita itu lebih bagus. Caranya adalah, pertama siapkan air ya, mau ditaruh di wadah atau gimana terserah. Syukur-syukur airnya itu kita campur sedikit dengan, contoh nih, contoh ya, contoh kita campurkan dengan satu, kasih dikit aja kawan-kawan nih, cukup setutup ini 1 liter tuh, iya tuh sedikit saja, kita aduk-aduk ya. Nah, aduk-aduk. Nah, sebelum kita berangkat keluar kota atau mudik, tanaman ini pertama kita siram dulu sampai basah ya. Siram dulu basah ya. Lalu nanti kita ambil air penuh ya. Nah, berarti ada air yang tergenang di sini kawan-kawan ya. Kadang suka langsung keserap sama dia. Nah, kita tinggal tambahkan lagi. Kita kira-kira aja, misalnya kita mau perginya sampai 4 hari gitu ya, ya boleh seukuran seperti ini. Atau kalau untuk biasanya kita agak ragu, wah kayaknya lebih lama nih berangkatnya, nah kita ambil yang kira-kira daya tampung airnya lebih banyak. Nah seperti ini. Nah begini kawan-kawan ya, jadi ini tanaman bisa kuat sampai 4-5 hari kita tinggal nih kawan-kawan. Nih tuh seperti ini ya. Nah, jadi kegunaan selain tatakan pot itu, selain untuk biar kalau disiram tidak airnya kemana-mana atau mengotori ruangan, adalah juga untuk nampung air, biar kalau kita pergi-pergi itu kita tinggal tetap sehat tanaman
Tuh kawan-kawan. Nah, seperti ini contohnya. Pun ada lagi sebetulnya, terutama untuk di daerah yang Jakarta, di daerah Jabodetabek ya kawan-kawannya. Biasanya kadang suka panas sekali kondisinya. Saya biasanya kalau pas musim panas, saya suka taruh air lebih ekstra. Jadi hampir semua tanaman saya kasihin si lainnya dari tatakan ini, selain tadi untuk kita mau tinggal istilahnya untuk memberikan air asupan air untuk jangka waktu beberapa hari, ada juga untuk menghindari terlalu dehidrasi, kekeringan karena cuaca juga kawan-kawan. Biasanya saya kalau untuk bulan-bulan musim panas ekstrim ya, itu kan biasa kadang suka kita harus sampai pohonan tuh sampai kering banget gitu ya, sampai kayak kepanasan, dehidrasi. Bisa kita tambahin juga sedikit aja air di sini kawan-kawannya. Jadi istilahnya memberikan pasokan lebih. Jadi satu hari itu kita nggak usah siram sampai 2 kali gitu ya kawan-kawannya. Itu juga untuk mengurangi effort kita untuk memelihara tanaman. Nah itu kawan-kawan. Jadi ini adalah ya kan fungsi lain dari tatakan pot ya kawan-kawan ya, yang mungkin kawan-kawan tidak banyak ketahui ya. Oke, itu saja kawan-kawan konten kita kali ini. Buat kawan-kawan yang sudah like, watch, and subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih dan sampai berjumpa lagi di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.